Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 18. Kembali salah tingkah. Dengan gerakan cepat John meraih dagu Winda dan langsung mendongakkan wajah gadis itu. Sedetik kemudian bibir mereka menyatu. John mengecup Winda dengan sangat lembut. Winda yang merasakan kelembutan dari perlakuan John pun membalas kecupan itu. Suasana yang dingin menjadi hangat saat itu juga. Keduanya terbuai dengan kecupan lembut dan hangat itu. Sampai melupakan tangan John yang terluka. Sedari tadi Winda nampak sangat tidak tenang. Dia berguling-guling di atas tempat tidur. Entah kenapa dia sangat gugup, menunggu kedatangan John. Setelah ciuman hangat tadi di dapur, keduanya jadi canggung. Winda langsung berlari ke dalam kamar. Sedangkan John memilih berdiam diri di dalam ruang kerja. Ceklek. Pintu masuk di luar terbuka. Naya berjalan masuk dengan senyuman yang merekah di wajahnya. "Ken, terima kasih ya untuk makan malamnya," ucap Naya. "Sama-sama Nona. Masuklah dan istirahat." "Selamat malam," ucap Ken. Wajah Naya memerah. "Baiklah. Sampai jumpa lagi." "Selamat malam Ken," ucapnya. Naya pun menutup pintu kembali. Lalu ia berlompat-lompat kegirangan. Entah apa yang gadis itu rasakan. Mengapa dia berbunga-bunga seperti itu? Naya pun segera pergi ke kamarnya. Tetapi tak sengaja dia melewati pintu dapur. Langkahnya terhenti ketika melihat kondisi dapur yang nampak rapi dan bersih. Mereka juga telah selesai. Jangan bilang kakak ipar menghabiskan makanan mengerikan tadi. Naya bergidik ngeri sekaligus merasa kasihan pada John sang kakak ipar. Karena harus menikahi kakaknya yang tidak bisa memasak makanan yang enak. Kasihan sekali nasibmu kakak ipar. Semoga kau diberi kekuatan untuk bertahan bersama kakakku. Naya geleng-geleng kepala sembari melanjutkan langkah menuju kamarnya. Brak. John menjatuhkan kepalanya di atas meja kerja. John merasa dirinya akhir-akhir ini tidak bisa mengontrol diri. Selalu saja melakukan hal yang mengejutkan, seperti tadi. Apa yang kulakukan tadi? Kenapa aku selalu merasa seperti ini setiap kali berada di dekatnya? Apa aku jatuh cinta padanya? Gadis nakal itu, yang bodoh dan tukang berkelahi. Sepertinya aku sudah kacau. John melihat ke arah cermin yang ada di atas meja kerjanya dan berbicara sendiri. Pria itu menghela nafasnya panjang. Tak sengaja pandangannya menangkap sebuah bingkai foto yang terletak di dekat laptop. John meraih bingkai foto tersebut dan mengusap debu tipis yang menempel di bingkai itu. "Bagaimana menurutmu? Apa dia wanita yang cocok dan baik untukku?" John berbicara pada sosok yang berada di dalam bingkai foto tersebut. Pria itu tersenyum lalu kembali menaruh bingkai itu pada tempatnya semula. "Besok ada pertemuan penting. Sebaiknya aku harus segera istirahat. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu kepalaku malam ini, dan membuat waktu tidurku berkurang." John beranjak dari kursinya dan langsung berjalan menuju pintu yang menghubungkan ke kamar. John mengernyit heran melihat keadaan kamar yang gelap. Dia berpikir jika Winda sudah tidur. Karena itu lampunya dimatikan. "Sepertinya dia sudah tidur," ucapnya pelan sembari naik ke atas tempat tidur. John tidur dengan terlentang menatap langit-langit kamarnya. Dia menoleh ke samping, dilihatnya Winda tengah membelakanginya. Entah kenapa aku ingin sekali mendekapnya saat ini. Apa aku sudah tidak waras? Kenapa aku menginginkan hal yang sangat aneh seperti ini? Tapi mau bagaimana, aku sangat ingin melakukannya. John menatap lekat punggung belakang Winda. Ia berdehem. "Apa kau sudah tidur?" ucap John. Tapi tidak ada jawaban. John semakin yakin jika Winda telah benar-benar tidur. La pun meraih guling penghalang dan menyingkirkannya.
Lalu ia menggeser tubuhnya mendekati Winda dan langsung mendekap gadis itu dari belakang. Oh my god. Apa yang sedang dilakukan pria dingin ini? Apa dia sudah gila? Sepertinya aku akan segera meledak. Oh tidak. Winda sangat terkejut. Dia merasa jantungnya berdegup dengan kencang. Sampai-sampai ia susah untuk mengatur nafas. Tubuhnya seperti kepanasan. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang kau lakukan? Winda bertanya dengan gugup. Kau ternyata belum tidur. Aku memang belum tidur. Terus kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau tak menjawab pertanyaanku tadi, jika kau belum tidur? Aku mau menjawabnya tapi kau lebih dulu memelukku seperti ini. Aku jadi terkejut dan tak jadi menjawab. Benarkah? Atau kau memang sengaja mau menghindariku? Tidak. Aku tidak menghindarimu. Kalau begitu lepaskan aku. Winda berdecak dan menggeliat berusaha melepaskan pelukan John. Tapi dia tak bisa, karena tenaga John lebih kuat. Atau mungkin karena tubuhnya yang melemas karena perlakuan John padanya, hingga dia tak bisa mengalahkan kekuatan John. Jangan melepaskannya, ucap John. Mata Winda membulat, dia mengira jika John tak sengaja melakukannya. Kenapa? Izinkan aku tidur memelukmu malam ini. Agar tidurku tidak terganggu, ucap John. Kau kira aku ini boneka penangkis mimpi buruk apa? Winda memelankan suaranya. John menganggukkan kepalanya dan menyandarkan kepalanya di punggung Winda. Baiklah. Aku akan membiarkannya kali ini. Tapi besok-besok aku tidak akan membiarkan kau melakukannya lagi. Ucap Winda. Tidak ada jawaban. Ya. John, apa kau mendengarku? John. Kau sudah tidur. Cih, kau langsung tertidur secepat ini. Dasar pria dingin. Winda menggerutu. Dia tak tahu jika pria yang di belakangnya itu sedang tersenyum di balik helaian rambut panjangnya. Malam itu Winda membiarkan John tidur dengan memeluknya. Mereka terlelap dengan sangat nyenyak. Sampai tak sadar jika Winda juga tidur memeluk John. Di tengah malam gadis itu berbalik dan memeluk balik suaminya itu. Menenggelamkan wajah di dada bidangnya. Winda baru selesai mandi dan bersiap. Ketika baru kembali ke dalam kamar. Tak sengaja dia melihat John yang baru saja bangun dari tidurnya. Winda melihat John sedang menatapnya sedari tadi. Membuatnya menjadi salah tingkah sendiri. Winda sangat gugup. Morning. Tangannya terangkat menyapa John. Morning tuh. Jawabnya datar. Gadis itu langsung berlari keluar dari dalam kamar. Dia sangat-sangat malu. Ah. Winda, untuk apa kau menyapanya seperti itu? Sungguh memalukan. Entah apa yang akan dia pikirkan tentangku. Ada apa dengannya? Kenapa dia terlihat gugup dengan wajah yang semerah tomat? Apa itu karena semalam? Sangat menggemaskan. John tersenyum tipis menatap nanar kepergian Winda. Tidak. Apa yang sudah kukatakan barusan? Aku kira dengan bangun di pagi ini, akan membuatku tersadar. Apakah aku sedang bermimpi? John beranjak dari tempat tidur lalu berjalan ke arah kamar mandi. Dia mandi dan bersiap untuk berangkat kerja. Duduklah dan tunggu aku membuatkanmu sarapan. Maksudku membuatkan kalian semua sarapan. Winda tersenyum pada Ken dan juga Naya yang baru saja keluar dari kamar. Ada apa ini? Kenapa kau tiba-tiba semangat membuat sarapan untuk semua orang? Naya bertanya dengan sinis sambil duduk di sebelah Ken. Sedangkan Ken, pria itu hanya tersenyum dengan ramahnya di depan kedua gadis cantik itu. Jangan sampai kakak membuat kita semua sakit perut lagi. Aku yang hanya menyantap 1 sendok saja, mules semalaman. Hingga aku tidak bisa tidur. Apalagi dengan kakak ipar yang menghabiskan makanan mengerikan itu. Pasti dia tidak tidur semalaman. Naya menggerutu sambil menatap sang kakak.
Ah, dasar bocah nakal. Kau selalu saja menghina masakanku. Aku tidak akan membuat kalian sakit perut hanya karena roti dan selai coklat ini. Winda tak terima dengan ucapan Naya. Yah terserah kau saja. Tapi di mana kakak ipar? Kenapa dia belum juga keluar? Apa dia sakit? Dan tak bisa bangun karena sembelit semalaman. Kasihan sekali kakak ipar. Lagi-lagi Naya berucap dengan penekanan agar sang kakak kesal. Kau jangan sembarang bicara. Winda memukul kepala Naya menggunakan sendok selai yang ada di tangannya. Aku tidak sembarangan bicara. Memang kenyataan aku yakin kakak ipar sedang pingsan di dalam kamar mandi. Karena tenaganya habis tak tidur semalaman. Naya tak mau kalah, dia melotot. Namun tiba-tiba saja. Itu tidak benar. John ternyata sudah berada di belakang Naya. Pria itu menarik kursi lalu duduk. Malam ini tidurku sangat nyenyak. Bahkan aku tidak bermimpi buruk sama sekali. Ucapnya menatap Winda. Dek. Winda tersenyum tipis dengan wajah yang tersipu. Dadanya berdebar lagi. Tatapan John membuatnya hampir pingsan. Pria itu lagi-lagi membuatnya salah tingkah. Benarkah? Apa kau tidak sembelit semalaman? Kau pasti berbohong. Naya bertanya kembali, dia benar-benar tak percaya. Sudah ku bilang tidak. Kau terlalu berlebihan. Masakannya sangat enak tadi malam. John berkata sambil memakan roti yang tersedia di piringnya. Apa-apaan ini? Semalam dia menciumku dan tidur sambil memelukku. Lalu sekarang apa? Dia memujiku lagi di depan semua orang. Membuatku jadi salah tingkah. Apa dia menyukaiku? Ah, itu tidak mungkin. Winda tak bisa berhenti menatap John. Pria itu tengah sibuk memainkan ponsel sambil memakan roti yang ia buat. Ketika John juga menatapnya, Winda langsung gelagapan dan segera membuang muka. Cepat selesaikan sarapanmu. Kita berangkat bekerja bersama. Winda mengangguk. Kakak ipar. Ucap Naya. Ada apa? Ucap John dingin. Bolehkah aku kembali bersekolah hari ini? Aku sangat bosan di rumah. Teman-temanku pasti sudah mencariku beberapa hari ini. Ucap Naya memelas. Kau ini. Memangnya teman-temanmu adalah yang penting. Keselamatan adalah yang terpenting. Ucap Winda kesal. Kau tidak akan mengerti rasanya. Karena kau tidak pernah merasakan yang namanya sekolah. Ucap Naya sinis. Sakit sekali rasanya. Tapi Winda tak mau terlalu ambil hati dengan ucapan sang adik. Karena itu memang kenyataan yang tidak bisa dipungkirinya. Berhentilah berkelahi. Bentak John. Kedua kakak beradik itu terdiam dan saling menatap. Lalu menatapnya. Kau diamlah dan jangan bersuara lagi. John menatap tajam Winda. Gadis itu mengangguk. Dan kau? Beralih menunjuk Naya. Gadis itu juga mengangguk. Berhentilah membuat kakakmu kesal. Jika kau mau bersekolah, maka pergilah. Aku akan meminta Ken mengantarmu pagi ini. Tapi, ucapan Winda terhenti ketika John melototinya. Kakak ipar kau memang yang terbaik. Naya kegirangan dan langsung beranjak berlari masuk ke dalam kamarnya. Di dalam lift khusus CEO. Winda tak berhenti menatap John dengan tajam. Dia begitu kesal dengan pria itu. Karena memperbolehkan adiknya pergi ke sekolah. Ada apa? Apakah wajahku setampan itu? Hingga kau tidak berhenti menatapku. Tapi paling tidak kau harus berkedip. Ucap John dengan terus menatap lurus ke depan. Cih. Percaya diri sekali. Terus kenapa? Terus kenapa kau bilang? Bagaimana bisa kau membiarkan Naya pergi ke sekolahnya? Bagaimana jika ada orang yang hendak menculiknya lagi? Ah! Aku benar-benar tak bisa mengerti jalan pikiranmu. Winda benar-benar marah terhadap John.
Dia merasa John tidak memikirkan keselamatan adiknya. Aku tidak sebodoh yang kau pikirkan, Winda. Kau pikir aku akan bertindak tanpa ada perencanaan yang baik? Maksudmu? Winda menatap John dengan skeptis. Dia tak mengerti ucapan pria dingin yang ada di sampingnya itu. Aku sudah menyiapkan bodyguard untuk menjaganya selama di sekolah. Kau tenang saja dan tidak perlu khawatir. John menoleh ke arah Winda. Benarkah? Ia menganggukkan kepala. Ah, kau yang terbaik, John. Mata John membulat. Dadanya berdebar hebat ketika gadis itu langsung memeluknya. Wajahnya merah tersipu malu. Lepaskan aku. John mendorong tubuh Winda menjauh. Bagaimana bisa kau memeluk seorang pria di tempat umum? Gerutunya. Maaf. Aku terlalu bersemangat. Lagi pula kan hanya ada kita berdua di sini. Winda tersenyum kikuk. Ya tetap saja. Kau tidak boleh seperti itu. Ada CCTV di sini. Seluruh petugas keamanan melihatnya. John semakin salah tingkah. Dia mencari alasan yang tidak jelas. Apa maksudmu? Sangat tidak jelas. Winda menatap sinis John. Ting. Pintu lift terbuka, mereka telah sampai di lantai tempat Winda bekerja. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai nanti. Winda keluar dari dalam lift sambil melambaikan tangannya pada John. Pergilah sana. Sahutnya ketus seraya memencet tombol penutup pintu lift. Bagaimana bisa dia melakukan itu di depan semua petugas keamanan yang melihat dari CCTV ini? Dasar gadis bodoh. John menggerutu sambil melirik tajam CCTV. Sedangkan Winda dia berjalan dengan perlahan menuju meja kerjanya. Sambil memikirkan sesuatu. Yang pastinya dia sedang memikirkan siapa lagi selain pria dingin itu. Apa dia lupa semalam siapa yang sudah memelukku pertama kali? Dan sekarang dia malah marah-marah padaku hanya karena hal tidak disengaja itu. Apa sampai segitunya dia tak ingin ada yang mengetahui jika aku ini istrinya? Jahat sekali. Bersambung.